Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tugas PBAK merangkum hari pertama PBAK 2 materi dan hari kedua PBAK 4 materi. Yang hari pertama PBAK resum dari Dr. Fathah Yasin, Magister Agama, bidang kemahasiswaan. Mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Malang. Kampus UIN Malang berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Saudara nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum. Itu poin pertama yang disampaikan oleh Dr. Fathah Yasin. Poin yang kedua, mahasiswa harus mempunyai kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang notaben kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu yang poin kedua. Poin yang ketiga, visi misi kampus kita semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disampaikan poin ketiga oleh Dr. Fathah Yasin. Poin yang keempat, berpikir ilmiah juga harus berpikir positif, selalu berperilaku positif, bukan sekedar punya pikiran, bukan sekedar berpikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang. Poin yang keenam adalah perilaku positif dengan indikator bicara sopan, berpenampilan sopan, berpakaian sopan. Itu perilaku positif. Resum selanjutnya, resum dari materi dari Dr. Ilvi Nurdiana, Magister MSI, bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Poin yang pertama, akademik maupun non-akademik yang bersifat akademik dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan kompetisi ilmiah. Kami mengharap partisipasi kalian semua nanti kalau sudah berstatus sebagai mahasiswa aktif UIN Malang.
Yang kedua, Kampus UIN Malang mengajak seluruh mahasiswanya agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan intrakampus atau intrakurikuler. Itu poin yang pertama dan poin yang kedua. Poin yang ketiga, kami menyediakan beasiswa prestasi mahasiswa, artinya mahasiswa yang punya prestasi bukan hanya prestasi indeks penyakit, tapi punya prestasi kejuaraan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional, dan memperoleh penghargaan juara 1, juara 2, juara 3, dan seterusnya. Maka itu akan tercatat sebagai poin dalam SKKM. Jadi di poin 3 ini UIN Malang menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dalam ajang lomba-lomba. Lanjut poin yang keempat. Poin yang keempat, jika kalian mau menyampaikan pendapat yang ingin menyalurkan atau disalurkan kepada kampus, ada jalurnya. Kalian bisa menggunakan Senat Mahasiswa Universitas atau SEMA. Senat Mahasiswa itu kepanjangan dari SEMA. Maupun bisa menggunakan Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi poin yang keempat itu, jika mahasiswa UIN Malang ingin menyampaikan unek-uneknya, ingin menyampaikan pendapat-pendapatnya, bisa langsung ke SEMA ataupun DEMA. Lanjut poin yang kelima. Poin yang kelima, kenali organisasi ekstra kampus Anda atau intra kampus Anda, supaya Anda bertujuan, termotivasi, terinspirasi dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh unit-unit kegiatan mahasiswa tersebut. Jadi di poin kelima ini Dr. Ilvi Nurdiana menyampaikan bahwa disuruh untuk mengenal organisasi-organisasi dan ekstra kampus supaya mengetahui bakat mahasiswa UIN Malang. Mungkin itu saja yang resuman hari pertama dua materi. Lanjut yang hari kedua. Materi 1 disampaikan oleh DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Saya akan bacakan rangkuman yang saya peroleh dari saya ngerangkum. Yang materi pertama yang disampaikan oleh DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan oleh kertas dan lingkungan fakultas. Fungsi dewan dari universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan. Tugas dari DEMA adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa Universitas atau yang sudah disiapkan oleh SEMA, Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Dan yang ketiga adalah
melaksanakan kegiatan kemahasiswaan tadi ada yang koordinasi dan sinkronisasi antara kemahasiswaan yang ada dalam universitas. Yang keempat adalah menciptakan program kerja sebagai media, menyediakan wadah untuk teman-teman mahasiswa universitas terkait dengan kegiatan mahasiswaan. Ini tidak mungkin kita laksanakan sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang mendukung agar keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa yang dimaksudnya upaya pengembangan ataupun soft skill bisa terwujudkan. Beberapa kementerian tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, mengkoordinasikan, mengomunikasikan di dalam lingkungan internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kementerian Luar Negeri mengomunikasikan lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang. Tidak hanya kuat secara internal, tapi kita berusaha untuk memperkuat bagian luar juga. Kementerian Agama berkolaborasi dengan Kementerian Agama menjadikan kampus yang memiliki integrasi sains dan ilmu agama yang dimana titik-titik mewujudkan kekuatan kita sebagai instansi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Kementerian Sosial Hukum dan Politik lebih kepada pengembangan atau kajian terkait isu-isu tentang sosial hukum dan politik. Yang terakhir Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk lebih ke publikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Terus materi yang kedua disampaikan oleh SEMA. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maliki Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi denah UGM dan HMJ. Visi SEMA terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA: 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, 4. Penganggaran. Tugas SEMA: 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang empat, fasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. 6. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. 7. Mengesahkan peraturan DEMA. 8. Menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Komisi SEMA: A. Komisi Advokasi dan Hukum. Yang B. Komisi Organisasi. Yang C. Administrasi dan Keuangan. Yang D. Informasi dan Komunikasi. Itu materi yang disampaikan oleh SEMA. Terus materi yang ketiga, kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh.
M. Hasanuddin Wahid. Peta sebaran kasus COVID-19, jumlah kasus dunia 216 juta sampai 4,449 juta. Jumlah kasus di Indonesia 4,66,466,404. Itu jumlah kasus di Indonesia. Kunci mengendalikan pandemi. Vaksinasi dipercepat untuk health immunity. Yang kedua, disiplin berprokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19. Turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli. Yang kedua, hilangnya pekerjaan. Sektor pendidikan. 1. Putus sekolah. Anak harus bekerja, persepsi orang tua. Yang kedua, kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Yang ketiga, penurunan capaian belajar. Sektor sosial. 1. Meningkatnya angka kematian. Kedua, meningkatnya angka kriminalitas. Lanjut, kebijakan sektor pendidikan. Bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan. Pentingnya kalau kolaborasi HESA Helix, model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, akademis, universitas, partai politik, media massa. 3. Kekuatan pengubah dunia, kemajuan teknologi, agama, pasar. Mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UIN atau PTKIN. 1. Arus utama pengembangan teknologi digital. 2. Link and match dengan sektor industri. 3. Menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. 4. Epicentrum ajaran agama inklusif. Menjadi generasi unggul. Yang pertama, keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, cenderung ilmu pengetahuan. 3. Memiliki digital quotient. Yang keempat, kesalehan atau peduli sosial. Materi yang terakhir, moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Variety of attribution to Islam. 2. Arus besar Sunni Islam dan Syiah Islam. Sosiologi, labeling, Islam atau Muslim, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalitas, ekstremis, teroris. The most contemporary labels moderate, Islam, dan Islam Nusantara. What is moderation in Islam? Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan terpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Lanjut,
Historitas Islam Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab, Amerika, oil, political despotism and hypocrisy. Peran mahasiswa. 1. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.